Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Biologi E semester 5, mata kuliah pengembangan kurikulum yang mana diampu oleh Bapak Bambang Ekanara MPD akan menjelaskan terkait materi kami, yaitu standar pembiayaan pendidikan dasar dan menengah. Kelompok 7 sendiri terdiri dari 4 anggota, yang mana pertama yaitu Sahputra Dewantara, kedua Ainur Rohmah, ketiga Umayyah Miftahul Jannah, dan yang keempat adalah EN Darwati. Pokok materi yang akan kami bahas diantaranya yaitu 1. Mengenai pendahuluan, 2. Tujuan dan fungsi dari pembiayaan, yang ketiga landasan hukum pembiayaan pendidikan Indonesia, yang keempat penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu standar pembiayaan pendidikan di Indonesia, sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia, kemudian yang ketujuh permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia, dan yang kedelapan tentang analisis kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pertama yaitu mengenai pendahuluan. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat makro atau negara maupun di tingkat mikro yaitu lembaga, yang dianggap penting adalah masalah tentang pembiayaan. Pembiayaan merupakan unsur yang mutlak harus tersedia. Sebagai contoh, pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat undang-undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah. Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal tentunya. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakikatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan, dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang juga meliputi biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20% dari anggaran belanja negara, seperti yang tertuang pada pasal 31 ayat 4. Pendidikan diibaratkan sebagai suatu kereta yang ditarik kuda, artinya keberhasilan proses pendidikan merupakan kontribusi dari lintas sektoral, yaitu tenaga kerja, industri, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Tujuan dan fungsi pembiayaan. Tujuan dari pembiayaan sendiri yaitu terdapat 3 tujuan. Pertama yaitu terlaksananya fungsi manajemen budgeting, kedua terselenggaranya pendidikan dengan lancar, dan yang ketiga yaitu terlaksananya peningkatan mutu, proses, dan hasil belajar siswa. Kemudian fungsi pembiayaan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan memiliki fungsi yang sangat besar karena merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Kemudian, fungsi anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga dan menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Oleh karena itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, anggaran dapat pula dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan dan manajer
serta karyawan untuk bekerja efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga. Landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen keempat yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat 2, Pasal 12 ayat 1, dan bab 8 wajib belajar Pasal 34. Ketiga, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13. Ketentuan lebih lanjutnya mengenai anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Terdapat kerancuan antara bab 1 pasal 1 ayat 10 dan bab 9 pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5 tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Keempat, ada Peraturan Mendiknas Nomor 11 Tahun 2005 tentang buku teks pelajaran, yaitu pasal 7. Satuan Pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh Satuan Pendidikan apabila ada perubahan standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak oleh Menteri. Penyelenggara pembiayaan pendidikan di Indonesia. Penyelenggaraan pembiayaan pendidikan dalam sebuah jurnal yang ditulis Armida, volume 26 nomor 1 tahun 2011 mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi, yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan, seperti yang dikatakan oleh John S. Murphy. Pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model. Flat grant model yang menggunakan sistem distribusi dana. Semua distrik atau kabupaten ataupun kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya, tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung ataupun miskin untuk memilih program pendidikan setiap yang menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah. Kedua, equalization model. Equalization model ini bertitik tolak pada ability to pay atau kemampuan membayar masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding oleh masyarakat yang income-nya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya. Artinya, setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahunnya, tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerahnya. Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah 7 per mil dana dasar daerah. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. Baik, materi selanjutnya yaitu standar pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang disebut sebagai standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama 1 tahun. Biaya di sini meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas Nomor 41 pada tahun 2007, di mana Permendiknas ini mengatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikannya, baik yang jalur umum ataupun jalur berkebutuhan khusus. Undang-undang telah merinci berapa banyak biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik selama 1 tahun, agar proses belajar dapat berjalan. Permendiknas ini mengatur standar pembiayaan non-personalia yang meliputi biaya alat tulis sekolah, biaya bahan dan alat yang habis dipakai, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi dan perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstrakurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan. Permendiknas ini memuat standar pembiayaan untuk DKI Jakarta. Sedangkan untuk daerah lain ada yang disebut dengan indeks biaya, yakni angka yang menunjukkan perbandingan standar pembiayaan di daerah tersebut
terhadap standar biaya di DKI Jakarta. Selanjutnya materi ke-6 yaitu mengenai sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia. Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, jurnal ilmiah pendidikan dasar tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah, dan administrasi sekolah. Kemudian, untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat buta huruf. Kemudian yang kedua, distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibanding dengan sektor lainnya. Menurut J. Wiseman pada tahun 1987, terdapat 3 aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintah perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan yang dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber daya manusia atau human capital. Kemudian yang kedua, pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua atau murid yang memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai pembiayaan pendidikan terdiri atas yang pertama yaitu biaya investasi yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua yaitu biaya operasional, gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi. Kemudian yang ketiga yaitu biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya pendidikan beserta pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang diantaranya yang pertama yaitu besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat guru karena guru pendidikan dianggap sebagai highly labor intensive, kemudian rasio siswa dibandingkan guru. Selanjutnya yaitu kualifikasi guru, yang kelima tingkat pertumbuhan populasi penduduk khususnya di negara berkembang. Yang keenam yaitu perubahan dari pendapatan. Permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Nah, permasalahan pembiayaan di Indonesia ini adalah ketika permasalahan pendidikan nasional tak pernah usai, lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan yang siapapun ini mengakui makin mahalnya biaya untuk memasuki jenjang pendidikan saat ini. Hal ini memang tidak salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya daya finansial sebagai masyarakat di negeri ini masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang tak pasti. Nah, selanjutnya banyak perusahaan yang berusaha memprivatisasi lembaga pendidikan. Nah, kalau bisa mereka ini bisa membeli sistem pendidikan. Nah, caranya ini dengan memanfaatkan kelemahan moral para pejabat negara. Nah, bagaimana? Dengan membuatnya tidak bekerja. Nah, karena itu cara yang paling gampang untuk memprivatisasi lembaga pendidikan adalah dengan membuat para pejabat negara membiarkan lembaga pendidikan mati tanpa subsidi. Mengurangi anggaran penelitian, memandulkan persaingan dan lain-lain. Nah, singkatnya agar dapat dijual, lembaga pendidikan negeri ini harus dibuat tidak berdaya. Nah, kalau sudah tidak berdaya, mereka akan siap dijual. Selanjutnya yaitu salah satu yang menjadi kritikal isu dalam kebijakan pembiayaan pendidikan ini adalah apakah yang dikatakan pemerintah terkait anggaran yang 20% pada APBN dan APBD ini tidak cukup untuk membiayai pendidikan kita di Indonesia.
Nah, selanjutnya itu apakah dana BOS yang dialokasikan pemerintah untuk jenjang pendidikan SD dan SMP ini dapat dikatakan berhasil mengurangi meningkatnya anak putus sekolah dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya yaitu terkait alasan sekolah mahal dalam pendidikan di Indonesia. Nah, mengapa sekolah mahal bisa dilacak dari relasi kekuasaan antara instansi yaitu antara lembaga publik negara dan lembaga privat swasta. Nah, ketimpangan corak rasional di antara dua kubu ini melahirkan kultur pendidikan yang abai pada rakyat miskin, menggerogoti demokrasi dan melukai keadilan. Nah, mengapa bisa dikatakan sekolah ini mahal? Nah, yang pertama alasannya ini karena dampak langsung kebijakan lembaga pendidikan di tingkat sekolah ketika negara ini abai terhadap peran serta masyarakat dalam pendidikan. Nah, pola pikir Darwinian menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Nah, sebab tanpa biaya tidak akan adanya pendidikan. Nah, karena itu membebankan biaya pada masyarakat dengan berbagai macam iuran yang merupakan satu-satunya cara bertahan hidup lembaga pendidikan swasta. Nah, ketika lembaga pendidikan negeri yang dikelola oleh negara berlaku sama, nah semakin sempurnalah penderitaan rakyat negeri. Nah, sekolah menjadi mimpi tak terbeli. Nah, alasan selanjutnya yaitu kebijakan di tingkat sekolah ini yang membebankan biaya pendidikan pada masyarakat terjadi karena kebijakan pemerintah yang emoh rakyat. Nah, ketika pemerintah lebih suka memuja berhala baru ala Adam Smith yang digemar menggeruk kekayaan, melupakan semua kecuali dirinya sendiri. Nah, setiap kewenangannya ini yang semestinya menjadi sarana pelayanan berubah menjadi ladang penjarahan kekayaan. Nah, pejabat pemerintah dan swasta atau kalau ada kesempatan ini akan berusaha menggeruk uang sebanyak-banyaknya dari proyek anggaran pendidikan. Nah, alasan yang ketiga yaitu mental pejabat negara ini juga swasta, terutama karena tuntutan persaingan di pasar global. Selanjutnya yaitu terkait analisis kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Nah, di mana secara ringkas dapat dijelaskan bahwa siapa yang dirugikan dengan tidak terlaksananya ketentuan pasal 31 ayat 4 yang oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang ditafsirkan dalam pasal 49 ayat 1. Nah, yang pertama yang dirugikan adalah pemerintah Republik Indonesia. Nah, karena tidak lain karena dengan tidak disediakannya dana sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Nah, sehingga pemerintah ini tidak mungkin melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya dengan baik. Nah, kemudian yang kedua yang dirugikan adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, dengan kondisi kehidupan masyarakat yang jauh dari sejahtera, nah sukar diharapkan bahwa rakyat akan mampu menggunakan haknya ini untuk memperoleh pendidikan tanpa bantuan pemerintah. Nah, karena itu tanpa adanya kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya ini dalam melaksanakan segala ketentuan dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang paling dirugikan adalah rakyat Indonesia. Dan yang ketiga yang paling dirugikan adalah kaum pendidik. Nah, sesungguhnya kaum pendidik ini meliputi juga rekan-rekan dosen dan guru besar pada berbagai universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademik sangat dirugikan bila ketentuan APBN NKRI ini sampai sekarang dalam pendidikan ini masih tidak bermutu. Dan yang keempat yang dirugikan adalah para siswa. Baik, diucapkan terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan memiliki fungsi yang sangat besar karena merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan.
komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Kemudian, model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi, yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh John S. Morpeth, pada dasarnya pendidikan pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu flat grant model menggunakan sistem distribusi dana, semua distrik atau kabupaten atau kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya, tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua yaitu equalization model. Model ini bertitik tolak pada ability to pay atau kemampuan membayar masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibandingkan dengan masyarakat yang income-nya lebih tinggi. Kemudian, perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswanya, tingkat gaji guru, rasio siswa dibandingkan jumlah guru, kualifikasi guru, dan tingkat pertumbuhan populasi penduduk. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan dari pendapatan. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.